Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Himanyu. Bersama saya Ahmad Fadil Tambunan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Laravel kita, yaitu kita akan membahas struktur folder yang ada di Laravel serta membahas tentang routing pada Laravel ini. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke slide, yaitu struktur folder. Nah, struktur folder Laravel itu saat kita berhasil melakukan instalasi project Laravel, akan ada banyak tuh folder-folder pada project yang telah kita install itu. Nah, folder-folder tersebut terdiri atas ada apps, kemudian bootstrap, config, database, lang, public, research, routes, storage, test, dan vendor. Nah, struktur folder ini dibuat untuk tujuan memudahkan pengembangan dan memisahkan logika aplikasi menjadi komponen-komponen yang terpisah. Nah, dengan membuat struktur folder ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan mudah untuk diikuti dalam membangun aplikasi web yang kompleks. Untuk lebih lanjut, kita bisa membuka halaman yang tertera pada slide ini. Dia akan mengarah langsung ke dokumentasi. Bisa kita lihat di sini ada banyak dokumentasi yang membahas masalah struktur folder yang ada pada Laravel, mulai dari app, directory, kemudian bootstrap, config, dan seterusnya sampai vendor. Kalau kalian ingin membaca lebih detail masalah struktur folder pada Laravel, kalian bisa mengunjungi halaman ini. Nah, ini ada gambar ya dari screenshot dari project yang telah kita install sebelumnya. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi dari folder tersebut. Pertama, folder app. Folder app berisi kode inti aplikasi Laravel seperti model, view, dan controller. Kode di dalam direktori apps ini digunakan untuk mengatur logika aplikasi, koneksi database, dan semua kebutuhan dalam pengembangan web. Kemudian ada bootstrap. Folder bootstrap ini berisi file yang digunakan untuk mengkonfigurasi aplikasi Laravel ini saat dimuat. Jadi file-file ini berisi kode untuk mengkonfigurasi environment aplikasi, mengatur auto load, dan membuat layanan yaitu service provider yang diperlukan. Lalu ada folder config. Folder ini berisi file konfigurasi untuk aplikasi Laravel, termasuk konfigurasi database, cache, dan file konfigurasi lainnya. Lanjut ke folder database. Folder ini berisi file migrasi database dan file pengisi data yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun dan mengelola skema database pada aplikasi. Lalu ada public. Folder public ini berisi file yang dapat diakses oleh publik, seperti gambar, kemudian ada file JavaScript, file CSS, dan lainnya. Jadi juga bisa di sini juga ada file index.php. Nah, index.php ini yang merupakan titik masuk atau entry point ke dalam aplikasi website kita. Lalu ada resource. Folder ini berisi file yang digunakan untuk membangun tampilan aplikasi kita, seperti adanya template, kemudian file CSS, file JavaScript. Folder views ini berisi file-file blade yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi. Lalu ada folder routes, berisi file untuk rute aplikasi Laravel kita, yang mengatur bagaimana aplikasi menangani permintaan HTTP, dan kode di dalam directory routes ini digunakan untuk mengatur bagaimana URL dihubungkan dengan aksi atau fungsi tertentu. Kemudian ada folder storage. Folder ini berisi file cache, ada file log juga, serta file lainnya yang dihasilkan oleh aplikasi. Ini adalah folder yang tidak boleh diakses oleh publik, maka harus diatur dengan benar untuk menjaga keamanan aplikasi. Lalu ada test. Folder ini berisi tes aplikasi sebelum di launching yang digunakan untuk menguji fungsi aplikasi Laravel yang telah kita buat. Kemudian ada vendor. Vendor ini berisi folder yang berisi dependensi atau pustack library yang digunakan oleh aplikasi Laravel. Mungkin demikian saja untuk struktur folder yang ada pada project Laravel. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi routing. Nah, pada materi routing ini kita akan membahas apa itu routing serta contoh-contoh routing yang akan kita praktikkan langsung di
browser kita. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu routing. Jadi routing itu merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan permintaan HTTP dari pengguna atau klien ke tindakan atau action atau fungsi yang tepat di dalam sebuah aplikasi web. Nah, dengan routing ini menentukan tindakan apa yang dilakukan oleh aplikasi ketika pengguna mengakses URL tertentu. Misalnya kita mengakses URL/about, maka akan ditampilkan bagaimana gitu yang sebaiknya. Lalu dalam Laravel ini, routing dapat didefinisikan di dalam file routes/web.php atau dalam folder routes atau routes/api.php. Namun yang kita bahas di sini yakni yang file web.php aja ya. Nah, terdapat metode HTTP dasar yang paling sering digunakan untuk percobaan dasar. Ya, ini ada get, kemudian ada post, put, fetch, dan delete. Untuk materi lebih detail, kalian bisa mengunjungi dokumentasi mengenai routing yang disediakan oleh Laravel itu sendiri. Bisa kita buka di sini. Ada banyak nih, pembahasan mengenai routing. Apabila kalian ingin mendalami lebih lanjut, kalian bisa langsung terjun ke dokumentasi yang sudah disediakan oleh Laravel. Kita lanjut, ini contoh dari routing. Seperti yang kita tahu, pada saat kita membuka folder routes itu ada yang namanya file web.php. Di situ terdapat route, get, kemudian slash, kemudian ada fungsinya apa. Nah, inilah yang disebut routing. Mungkin kita langsung coba di VS Code kita aja ya, di editor kita supaya lebih mudah. Oke, kita sudah berada di folder routes, tepatnya di file web.php. Di sini bisa kita lihat ada sebuah routing, ada rute dengan metode get, dengan URL itu slash. Kalau kita nampak URL itu slash, maka dia adalah indeksnya ataupun landing page-nya. Kemudian ada function-nya atau function callback-nya, yakni mengembalikan sebuah view welcome.get.php yang ada pada resource. Nah, di sini maksudnya apa? Mungkin kita coba jalankan kali ya. Lihat, gunakan perintah artisan serve. Nah, sudah terbuka ya. Nah, kalau ini sebenarnya halaman ini ya diatur oleh rute yang ini. Kalau bisa, nah diatur oleh rute yang ini. Jadi kalau ada tanda slash berarti dia langsung ke halaman ininya ya, aplikasi kita. Tidak ada directory selanjutnya atau URL slash selanjutnya. Nah, dengan rute get ini dia akan mengembalikan sebuah view di browser kita. View ini terdapat pada file resource. Kita bisa buka resource kemudian views di sini. Nah, disinilah apa yang ditampilkan di aplikasi kita sesuai dengan rute yang telah kita definisikan di web.php tadi. Bisa kita lihat di sini. Nah, inilah file-filenya. Mungkin coba kita ubah di bagian, coba ya, kemana kita ubah documentation. Ini kita bikin dokumentasi bahasa Indonesia. Dokumentasi. Nah, sebelumnya kita lihat ini documentation. Kalau kita save, kita refresh, dokumentasi. Jadi benar ya, bahwasanya rute ini atau URL ini diatur oleh rute ini, yang dimana rute ini mengembalikan view berupa welcome.get.php tadi. Nah, jadi sudah mulai mengerti ya bagaimana kerja route ini. Atau mungkin kita kasih sebuah contoh lagi. Kita mau membuat sebuah rute untuk /about. Jadi kalau kita di aplikasi kita bikin /about, maka dia akan tampil halaman yang kita buat. Kita langsung aja buat get about
sorry about kemudian kita kembalikan nilai kembalian itu string aja lah ya. Ini halaman about, kita buat, langsung kita masuk, kita refresh, nggak ada ya halaman aboutnya karena memang dia masih di URL slash. Kalau kita ketik di sini slash about, nah maka akan langsung tampil si about tadi. Jadi route slash about akan mengembalikan halaman about, string halaman about. Jadi kalau kita mau buat sebuah URL, jadi klien itu untuk mengunjungi URL tersebut, maka akan dikasih sebuah tindakan yang benar gitu ya di aplikasi kita. Itulah yang namanya routing. Itu mungkin kita bikin lagi row get contact, mungkin get contact help. Nah, kita bikin halaman ini lagi. Return, kita kasih string dulu. Return ini halaman bantuan. Oke, sudah kita buat rutenya, langsung kita refresh, kita masuk ke URL-nya help. Nah, maka akan tampil halaman bantuan. Atau mungkin kita buat lagi deh rute yang lain ya. Tapi di sini rutenya masih metode get ya. Untuk metode-metode put, post dan lain sebagainya mungkin akan kita bahas di masalah CRUD nanti dengan Laravel. Tapi kita harus memahami dulu konsep root ini dulu ya. Jadi kalau kita bisa bikin baru root get slash belajar dan kita kembalikan view aja, view belajar. Nah, apakah bisa lihat belajar? Loh, error ya, karena kita belum membuat sebuah HTML baru dengan nama belajar di resource, di folder resource kita, di views kita. Jadi kita buat dulu di sini belajar.blade.php. Kita bikin HTML-nya. Ini aja gampang. Nah, sini detailnya kita bisa buat belajar Laravel. Di body kita bisa bikin dengan teks A1. Lalu saya sedang belajar Laravel. Kalau kita refresh ulang, apakah sudah bisa? Kita lihat. Nah, sudah bisa dengan file HTML tag A1. Jadi memang benar ya, rute ini akan mengembalikan atau melakukan tindakan sesuai dengan URL yang dikunjungi atau permintaan yang diminta oleh pengguna ya pada klien. Mungkin gini saja untuk materi pada kali ini. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang views lebih lanjut, karena mungkin kan banyak teman-teman yang bingung apa maksud .blade.php dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.